Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang manusia suka akan harta, suka akan materi-materi dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita di dalam surah Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbul mala hubban jamma, dan kalian menyukai harta dengan harta yang banyak. Dan ini adalah tabiatnya manusia, suka akan harta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memperinci sifat-sifat kita dengan mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya manusia dia sudah punya satu lembah gunung, kita bisa bayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa kekayaan seseorang kalau dia punya satu lembah gunung. Kalau dia punya satu gedung saja, ya seperti gedung ini, mungkin kekayaannya sudah ratusan triliun mungkin. Apalagi kalau seandainya dia sudah punya satu lembah gunung, satu lembah emas, maka mungkin kita tidak bisa menghitung berapa banyak kekayaan yang dia miliki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau seandainya seorang manusia punya satu lembah gunung, maka niscaya dia akan mencari lembah yang kedua. Artinya manusia tidak akan pernah puas dengan harta. Selama dia masih hidup, dia akan terus cari, dia akan terus cari, dia akan terus cari. Kapan selesai pencariannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walam yamla fahu, dan mulutnya tidak akan terisi penuh illa turab, kecuali dengan tanah. Artinya kepuasan dia terhadap harta tidak akan pernah habis kecuali jika dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Dan ini adalah sifat manusia, suka akan harta. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang sudah dimaklumi karena memang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Dan bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah malah menyuruh kita untuk mencari harta. Silahkan cari harta tersebut sampai ke berbagai penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mulk ayat 15,
Allah katakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula." Allah jadikan untuk kalian bumi ini dalula, mudah untuk dijelajahi, mudah untuk bergerak ke sana kemari. Famshu fi manakibiha. Maka carilah harta tersebut di berbagai penjuru dunia. Silahkan cari harta tersebut. Silahkan bergerak. Silahkan pergi berlayar, pergi terbang ke sana kemari untuk mencari harta tersebut. Wa kulu min rizqi. Dan makanlah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, dari harta yang kalian dapatkan tersebut setelah pencarian kalian dari berbagai macam dunia, dari berbagai macam negara, dari segala penjuru dunia. Makanlah rezeki tersebut. Maka di sini khonifidin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari harta tersebut, dan fitrah kita mencintai harta. Namun di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wa ilaihin nusyur. Ingat, kalian akan kembali kepada kami. Jadi khonifidin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak dilarang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai apa yang kita cari tersebut melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaakumut takatsur, celakalah, binasalah orang-orang yang menumpuk-numpukkan harta, yang mengumpuli harta. Artinya urusannya sibuk hanya mencari harta, sampai-sampai dia tidak teringat lagi akan Rabbnya yang memberikan harta tersebut. Allah yang memberikan harta kepada kita, kita hanya tinggal disuruh untuk mencari. Dan bahkan ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah, pencarian kita tersebut tidak akan pernah bergeser dari takdir yang sudah Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita berapa jumlah harta yang sudah akan kita dapatkan, berapa jumlah harta yang telah kita dapatkan dan yang akan kita dapatkan, melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang ibu hamil dengan usia janin sekitar 120 hari, sekitar 4 bulan, maka fa'arsala ilaihil malak, Allah mengutus malaikat ke dalam janin tersebut. Fayamuru bi arba'i kalimat, Allah menyuruh malaikat untuk mencatat 4 hal, mencatat takdirnya manusia ketika mereka masih berada di dalam janin seorang ibu tersebut. Apa di antara takdir tersebut? Bikatbir rizki. Allah catat, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat janin tersebut berapa banyak rezeki yang akan dia dapatkan. Berapa banyak rezeki yang akan dia dapatkan hari ini, besok, besok lusa, sampai seterusnya, sampai nyawanya berada di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan semuanya. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang kita dapatkan tidak akan pernah bergeser dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya disuruh untuk mencari. Silahkan cari harta tersebut ke berbagai penjuru dunia, silahkan cari. Namun ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusyur, kalian akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah, Allah katakan alhaakumut takatsur, maka binasalah, rugilah, celakalah. Artinya mereka diancam nanti dengan neraka tatkala mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka menziarahi, sampai mereka mendatangi, sampai mereka berkunjung ke kuburan-kuburan. Maksudnya sampai mereka meninggal. Lagi asik-asiknya cari harta, lagi asik-asiknya cari dunia, Allah cabut nyawa dia dan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, kita disuruh untuk mencari, silahkan cari. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencari harta dengan sesuatu yang haram, dengan cara yang haram.
Dan Allah melarang kita memakan harta yang haram. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik-baik, makanlah makanan yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Maka ikhwan fillah, kita tidak dilarang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya. Karena para sahabat di zaman Nabi SAW, mereka juga punya harta yang banyak. Di antara mereka ada yang fakir dan ada yang kaya raya, dan mereka terus mencari harta. Tapi mereka mencari harta dengan cara yang halal, dan mereka memakan harta dengan harta yang halal, bukan dengan cara-cara yang haram. Dan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan tadi, huwallazi ja'ala lakumul arda dalula, Allah jadikan bumi ini mudah untuk kalian, mudah untuk kalian jelajahi, mudah untuk kalian cari harta. Maka terbantahlah perkataan orang-orang yang mengatakan nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Ini quote yang menyesatkan. Nyari yang halal itu mudah, karena kita sudah ditetapkan rezekinya. Tinggal kita yang mau cara yang halal atau cara yang haram. Maka tidak benar ketika ada orang yang mengatakan nyari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan khawatir dengan harta kita. Allah sudah catat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang Allah perintahkan sama kita adalah cari dengan cara yang halal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, harta yang haram ini bisa berupa zatnya dan bisa juga berupa dalam pencariannya. Yang berupa zatnya seperti makanan-makanan yang haram, daging anjing, daging babi, bangkai, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, uhillat lakumul maitah, diharamkan bagi kalian, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian darah, diharamkan bagi kalian daging babi. Maka ini zatnya. Demikian juga binatang-binatang yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini zatnya diharamkan bagi kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga binatang-binatang buas yang bertaring, yang memangsa binatang yang lain, diharamkan bagi kita. Ini zatnya. Namun ada juga harta yang haram tersebut pencariannya. Seperti seseorang ketika berniaga, ketika berjualan, ketika berdagang, tapi dia berdagang dengan cara menipu. Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Orang-orang di zaman sekarang mengatakan ini teknik marketing, tapi syariat Islam mengatakan ini haram, karena ini bentuk penipuan kepada orang-orang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang yang melakukan hal yang seperti ini. Diiklankan bentuk yang bagus, tapi kenyataannya barang tersebut bukan seperti apa yang diiklankan. Maka ini haram, ini bentuk ghish. Nabi SAW melarangnya. Dan demikian juga berapa banyak kita lihat ketika seseorang membuat pengumuman harganya sekian, tapi setelah didatangin, karena tergiur didatangi, ternyata ini cuma setengahnya harga sekian. Al-ghish, penipuan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini cara yang haram. Demikian juga cara-cara yang haram seperti ghulul, harta khianat, harta yang seharusnya bukan dia makan, bukan dia miliki, tapi dia makan, dia miliki, seperti gratifikasi. Demikian juga harta riba yang bukan layak untuk dia, yang bukan haknya, tapi dia makan. Maka ini semua harta-harta yang haram, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan antum mau cari harta sebanyak-banyaknya, silahkan. Apalagi kalau antum setelah mendapatkan harta tersebut, antum infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu antum mendapatkan pahala yang sangat besar. Para sahabat banyak yang kaya raya, dan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah, yang baru-baru saja kita saksikan di zaman sekarang ini, negara Saudi menggelontorkan uang ratusan triliunan rupiah hanya untuk menyelamatkan masyarakat muslim di sebuah negara
mereka dengan mudahnya mengeluarkan harta tersebut untuk menyelamatkan darah kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak melarang kita mencari harta, silakan. Tapi yang Allah larang adalah mencari dengan cara yang haram. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Harta yang haram kita makan ini ada dampak negatifnya bagi kita. Ada dampak buruknya. Maka di antara dampak buruk tersebut, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memakan harta yang haram, maka tanpa dia sadari dia telah mengikuti langkah syaitan. Dia telah mengikuti jejak-jejak syaitan. Padahal kalau ditanya dia secara nyata, secara sadar, apakah kamu mau mengikuti syaitan? Saya yakin semua kaum muslimin pasti tidak akan mengatakan saya mau mengikuti syaitan. Pasti tidak akan mengatakan yang demikian. Namun tatkala dia memakan harta yang haram, maka secara tidak langsung dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah katakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah sebutkan, wahai manusia, makanlah di muka bumi ini makanan-makanan yang halal, jangan ikuti langkah syaitan. Maka tatkala seseorang memakan harta yang haram, berarti tanpa dia sadari dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Demikian juga ikhwan fillah, dampak negatifnya ketika orang tersebut memakan harta yang haram, maka dia akan semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin malas. Dia akan semakin malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan rasakan diri sendiri, apakah kita malas beribadah kepada Allah atau tidak? Kalau ternyata ada, mungkin bisa jadi harta yang kita makan masih ada harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramallah dengan amalan-amalan yang saleh. Maka mafhum mukhalafah dari ayat ini, orang-orang yang makan harta yang haram, maka dia akan lebih mudah, lebih suka untuk beramal maksiat, dan dia akan malas untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Demikian juga ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara dampak negatif, pengaruh buruk orang-orang yang memakan harta yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan seorang laki-laki yang sedang safar, padahal orang safar doanya mustajab, namun dia sedang safar dan dia kehabisan bekal, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya ke atas langit. Sudah dua hal yang membuat dia seharusnya doanya diterima oleh Allah. Pertama, dia sedang safar, yang kedua dia angkat tangannya ke atas langit. Namun ikhwan fillah, makanannya haram, minumannya haram. Sebagaimana kata Nabi SAW, mata'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram wa malbusuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dipenuhi dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dampak negatif bagi orang-orang yang memakan harta yang haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini yang paling besar dampaknya bagi seseorang, dampaknya bagi sebuah negara. Ketika kaum muslimin memakan harta-harta yang haram, maka negara mereka akan dikuasai oleh orang-orang kufar dari segala lini, dari segala sisi. Apakah dari kekuatan militernya, apakah dari perekonomiannya, apakah dari kecerdasannya, apakah dari yang lain-lain, maka orang-orang kufar akan menguasai kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kalau kalian idza tabaya'tum bil 'inah wa aqadtum atnabal baqar, kalau kalian berjual beli dengan cara yang inah,
dan kalian lebih suka memegang ekor sapi. Artinya kalian lebih suka dengan dunia daripada menjalani Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berjual beli dengan secara yang haram. Waraditum bizar, dan kalian ridho dengan perdagangan kalian, dengan hasil-hasil panen kalian. Wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, kalian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian meninggalkan salat hanya gara-gara mencari harta. Kalian sibuk dengan urusan-urusan dunia kalian. Sallallahu alaikumul dhulla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian akan dikuasai dengan kehinaan. Kalian akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Sampai kapan? Hatta yanza'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dampaknya bagi sebuah negara. Ketika orang-orang memakan dengan cara yang haram, kaum muslimin memakan dengan cara yang haram, bahkan sebuah negara memakan dengan cara yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat negara tersebut dikuasai oleh orang-orang kufar. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita rubah pola kita dalam mencari harta. Carilah yang halal dan carilah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma asli syababal muslimin, Allahumma asli syababal muslimin, Allahumma asli syababal muslimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asli amirana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi Filistin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.